Hari ini saya akan ngomong tentang apa sih? Hari ini saya akan ngomong tentang hubungan. Ya, saya akan ngomong tentang relationship. Konteks besarnya saya lebih banyak berbicara tentang family. Ya, tetapi saya percaya ketika apa yang saya siarkan tempat ini pasti juga nggak akan nyasar sekedar ke family, tapi juga ke anggota keluarga, hubungan satu keluarga dengan lain, antara papa dengan anaknya, antara anak dengan orang tuanya, juga mungkin anggota saudara-saudara yang lain gitu ya, satu dengan anggota keluarga yang lain, keponakan, tante dan sebagainya, akan connect semuanya. Tapi konsep besarnya adalah saya berbicara dari sisi pernikahan atau dari sisi family atau hubungan. Ya, kalau Anda perhatikan sejak bulan Desember kita ngomong Natal, kemudian resolusi, kemudian beberapa minggu yang lalu kita ngomong tentang keuangan, ya kita ngomong tentang visi, kita ngomong tentang gereja lokal. Saya pikir ini waktunya untuk kami memberi makan setiap jemaat Tuhan dari kehidupan praktis sehari-hari yang kita jalani, gitu ya. Nah, kita buka dulu satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama. Saya bacakan untuk Anda. Nyanyian Syarah Salomo. Perhatikan kalimatnya menarik. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, setiap kali saya khotbah di pemberkatan nikah, ayat ini tidak pernah saya lupakan. Sudah tahu kenapa? Kan ayat ini adalah ayat fondasi di dalam sebuah pernikahan atau di dalam sebuah hubungan, di dalam family atau membangun sebuah hubungan di tengah-tengah keluarga kita, gitu ya. Ayat ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda bisa perhatikan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau kalimatnya dibalik menjadi menarik. Kalimatnya jadi begini, jika Tuhan yang membangun rumah, maka usaha manusia menjadi tidak sia-sia. Jikalau Tuhan yang mengawal kota, maka usaha pengawal untuk berjaga-jaga itu jadi nggak sia-sia. Jadi perlu nggak usaha kita? Nggak ada yang salah dengan usaha kita. Nggak ada yang salah dengan keinginan Anda untuk melakukan sesuatu, untuk membangun sesuatu di tengah-tengah keluarga kita. Nggak ada yang salah dengan itu dan penting. Kita perlu mengisinya dengan kebenaran di dalam area itu. Tapi kita juga perlu satu dasar yang penting bahwa apapun yang kita bangun lewat cara pikir dan pola pikir kita, tidak akan menghasilkan perubahan apapun sampai kita memutuskan melibatkan Tuhan di sana. Ya, kenapa? Karena begini loh, banyak orang, apalagi di masa kita akan ketemu dengan reality show, betul ya? Reality show ngomong tentang single, jomblo, single parent, hubungan, percintaan, hutang nggak bayar dan sebagainya, gitu ya. Pokoknya kehidupan sehari-hari, relasi bisnis yang rusak dan sebagainya. Reality show dengan banyak hal. Salah nggak? Nggak ada yang salah dengan itu. Reality show, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, menolong kita, mengedukasi kita terhadap hal positif yang kita bisa terima. Anda bisa temukan juga di dalam YouTube, gitu ya. Anda bisa temukan di dalam informasi-informasi yang lain, artikel-artikel yang lain, kita bisa temukan banyak hal di sana. Tetapi kita tahu satu hal, apapun yang kita temukan, yang kita baca, itu baik, itu penting, itu menolong kita, tetapi semuanya itu akan berhenti pada pengetahuan kita. Semuanya akan berhenti pada pengetahuan kita, semuanya akan berhenti menjadi konsep di pikiran kita, dan tidak pernah menjadi sebuah fakta yang berjalan atau sebuah tindakan yang berubah sampai kita memutuskan melibatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga itu. Kenapa? Karena tak seorang pun ya bisa mengubah hatinya tanpa dia melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Seseorang hanya bisa punya pengetahuan yang luas, seseorang hanya bisa punya banyak hal yang luar biasa yang ada dalam pikirannya, dan sebanyak pengetahuan yang dia punya, sebesar itulah harapan yang timbul untuk Anda berubah. Tapi sebesar harapan untuk Anda timbul berubah, faktanya di tengah perjalanan kita nggak bisa berubah. Akhirnya kita frustasi dan berkata, aku kepingin lu jadi bapak yang begini, tapi kok gua nggak bisa, jebol terus nih pertahanannya. Saya kepingin jadi orang tua yang begini, jadi mama yang begini, jadi suami yang begini, tapi dalam prosesnya jebol terus pertahanan kita. Sudah tahu kenapa? Karena semua pengetahuan itu berhenti di pola pikir kita. Semua pengetahuan itu nggak landing di hati kita untuk menjadi sebuah kesepakatan perubahan di dalam kehidupan kita dan di dalam tindakan kita sehari-hari dalam hidup ini. Karena itu penting buat kita, satu fondasi pertama dulu kalau kita ngomong tentang hubungan.
Ya, Anda ngomong tentang hubungan family, suami, istri, ayah, ibu, anak, orang tua. Kita ngomong tentang hubungan family, ada satu fondasi yang tidak boleh ditinggalkan di atas semua fondasi yang lain. Yaitu melibatkan Tuhan di dalam hubungan itu. Melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dengan kita melibatkan Tuhan, maka semua hal baik yang nempel di pikiran kita, itu menjadi mungkin untuk kita lakukan. Dengan melibatkan Tuhan, semua hal baik yang ada di pikiran kita, yang waktu kita menjalani, begitu sulit kita jalani, daging kita begitu susah untuk menurut, hati kita begitu keras untuk mengampuni, situasi hidup kita begitu keras untuk terus berorientasi pada cara pandang kita sendiri dan egois dengan kepentingan kita sendiri. Dengan melibatkan Tuhan, tiba-tiba kita diberikan kekuatan untuk mengubahnya. Dengan melibatkan Tuhan, tiba-tiba kita diberi kekuatan untuk mengampuni. Dengan melibatkan Tuhan, tiba-tiba kita diberi kekuatan untuk menjadi tidak egois. Dengan melibatkan Tuhan, kita diberi kekuatan untuk melakukan, bukan sekedar kehidupan kita sehari-hari, tapi kita melakukan bertumbuh ke tempat yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini, mari sama-sama kita punya dasar yang benar dulu. Ya, banyak suami, banyak istri, anak-anak berharap, wah aku mau lihat suamiku begini, kita gunakan berbagai macam teori. Ya, teori A, tips B, tips C, terus kita kasih tahu suami kita kasih tahu pasangan kita kasih tahu, kita komentari banyak, ternyata nggak mau ubah. Gitu. Padahal teorinya begitu luar biasa. Ya, cara memberitahunya begitu luar biasa. Dan tidak ada yang salah dengan semua informasi yang diberikan. Yang salah di mana? Yang salah adalah semua informasinya baik, tapi hatinya nggak mau berubah. Semua orang yang hidupnya mau ideal, sebetulnya dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dia tahu mana yang dia harus lakukan dan mana yang tidak seharusnya dia lakukan. Masalahnya adalah dia tidak punya kekuatan untuk mengubah dirinya sendiri. Untuk menjalani apa yang jadi ideal dan dia inginkan menjadi harapan di dalam hidupnya. Sampai kapan? Sampai dia ketemu dengan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Tuhan hancurkan hatinya, Tuhan hancurkan kekerasan hatinya, Tuhan berikan kelembutan, dia kasih karunia-Nya. Maka disitulah perubahan hidup bisa terjadi dari setiap hubungan yang Tuhan percayakan di tangan kita. Katakan amin. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya masuk ke step berikutnya. Ya, step berikutnya ini saya lebih banyak ngomong tentang hal-hal praktikal. Kita kasih dulu, saya kepingin landingkan dulu dasar yang benar. Kalau Anda mau melihat hubungan lebih baik, keluarga lebih baik, keluarga bahagia benar-benar dimunculkan, hubungan yang rusak diperbaiki, mulainya bukan dengan berbagai macam teori. Mulainya cuma satu ini aja, ditambah nanti hal-hal sederhana itu, maka semuanya menjadi mungkin. Tapi satu ini dulu harus tumbuh di dalam hidup kita. Yaitu ngapain? Kau harus libatkan Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Kau harus libatkan Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu di dalam komunikasi. Kau harus libatkan Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu secara pribadi untuk hidup mengalami sebuah perubahan. Sisanya setelah itu kita bisa belajar sama-sama. Tapi apapun yang kita pelajari, kalau Tuhan tidak terlibat di sana, percuma. Semua yang kau pelajari hanya menjadi pengetahuan besar dan strategi bijak yang luar biasa tanpa kita punya kekuatan untuk melakukannya. Sehingga lahirlah bapak-bapak bijak gitu ya. Ketemu banyak orang, wah dia nasihati anaknya, nasihati ini, nasihati itu, nasihati. Tapi dia sendiri gak pernah menang dengan hidupnya. Lahirlah mama-mama berkata, nanti ya kalau kamu besar, kamu harus jadi orang begini, jadi orang begini. Jangan kayak papamu itu, jangan kayak mamamu ini sudah terlanjur tua, jadi gak bisa. Ngomongnya begitu. Ya padahal perubahan diberikan bukan hanya untuk yang muda. Tapi untuk semua usia dia berikan rancangan untuk mereka punya kesempatan dan mengalami perubahan. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah sejak awal kita harus belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam hubungan itu sendiri. Sejak awal kita harus belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Sejak awal kita harus melibatkan Tuhan di dalam semua konflik yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga itu. Maka disitulah hati menjadi mungkin untuk berubah. Semua pengetahuan menjadi mungkin untuk kita lakukan. Katakan amin. Nah pertanyaannya nanti yang di AOG dan di Pro M saya akan bicara dari sisi singleness-nya. Jadi khotbah saya hari ini 2 atau 3 macam, nanti kita lihat situasinya. Ya, saya akan berbicara dari sisi singleness-nya. Jadi kalau Anda single hari ini belum menikah dan tentunya akan menikah, siapa yang single dan akan menikah? Say yes. Nggak ada. Luar biasa di sini. Saya ulangi ya, siapa yang single dan akan menikah? Say yes.
Ya gitu dong, kok malu-malu saudara. Ya, yang single Anda bisa datang nanti di AOG atau di Pro-M. Gitu ya, saya akan ngomong dari sisi singleness-nya. Nah hari ini saya ngomong dari sisi relationship hubungan keluarganya. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaannya begini, ada banyak orang ketika ngomong tentang kebahagiaan atau ngomong tentang pernikahan, setiap kali saya memberkati pernikahan, saya tanya ke mereka, kamu kenapa kok menikah? Selalu jawaban tertingginya adalah saya mau bahagia, 3 besarnya itu. Dia akan mengatakan 1, saya mau bahagia. Jawaban yang kedua, dia akan mengatakan, ya karena kami sudah cukup umur. Gitu kan? Karena kami sudah cukup umur sehingga kami akan menikah. Jawaban besar yang ketiga adalah karena kami sudah sama-sama dewasa dan mandiri. Ya, sama-sama dewasa dan kami akan menikah di sana. Ya, dan mereka berpikir bahwa ketika mereka menikah, maka mereka menemukan satu kata yang disebut kebahagiaan. Nah, ini perhatikan ya, orang single ketika menikah, ditanya sama pendetanya, kamu kenapa menikah? Ya karena kami akan bahagia. Coba sekarang saya tanya ke yang menikah. Anda yang menikah suami istri, kok setelah 10 tahun kamu menikah, apa yang kamu rasakan? Nambah masalah atau nggak punya masalah, saudara? Orang yang suami istri akan mengatakan, setelah menikah masalah kami tambah. Mereka yang single berkata, nanti kalau kami menikah, kami akan bahagia. Mereka yang sudah menikah, mereka berkata, sesudah kami menikah, ternyata masalahnya tambah banyak. Jadi pertanyaannya, kebahagiaan karena single atau kebahagiaan karena menikah? Ya, yang single berpikir menikah bahagia. Yang menikah bisa jadi berpikir, tahu begini single lebih enak. Gitu saudara. Ya, pertanyaannya mana yang bahagia? Saudara, seringkali ini menjadi konotasi dan menjadi pergumulan banyak orang. Kita lupa bahwa waktu kita single, kita bisa berbahagia. Dan waktu kita menikah pun seharusnya kita bisa berbahagia, katakan amin. Kenapa? Karena kebahagiaan tidak ditentukan apakah Anda single atau Anda menikah. Gitu. Dan kedua, kebahagiaan itu bukan kado, Bapak Ibu Saudara. Ya banyak orang ketika masuk ke pernikahan, masuk deng 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 deng, atau zaman sekarang you raise me up gitu ya. Masuk pernikahan, ketika masuk pernikahan, terus papahnya ngelihat anaknya pakai baju pengantin, terharu. Mamanya nangis-nangis gitu ya. Opaknya di belakang, aduh cucuku sudah besar, habis ini aku punya cicit gitu ya. Terus yang di sini lagi bed messiah-nya itu apa? Ya itu kira-kira itu benahi roknya, itu biasanya kan temennya kan. Wah temennya, dia lihat, wih luar biasa cantik sekali make up-nya, bajunya keren gitu ya. Sesudah itu diberkati, sesudah itu malam resepsi, setelah malam resepsi dia berpikir, begitu selesai malam resepsi, dia terima sebuah kado yang namanya kebahagiaan. Gitu, dia lupa selesai resepsi, dia harus bayar resepsinya. Dia harus konfrontasi dengan mertua vs menantu, gitu ya. Dia harus mengalami pekerjaan dan struggle dengan semua susah payahnya. Dia lupa dengan semua hal. Dipikir bahwa setelah menikah maka langsung terima kado yang namanya kebahagiaan. Karena itu banyak orang sesudah menikah, akhirnya dia tidak bisa menerima kenyataan tentang ketidakidealan yang terjadi pada pasangannya. Kenapa? Karena dia pikir dulu waktu aku menikah harapanku begini. Begitu aku selesai masuk ke pernikahan, maka aku akan melihat suami yang seperti ini. Begitu aku selesai masuk ke pernikahan, aku akan melihat istri yang begini. Begitu ternyata nggak tercapai, dia berkata, kok beda? Kok beda? Dulu kayaknya nggak gitu, dulu kita menikah mau bahagia, kok sekarang kita jadi banyak masalah begini? Kenapa? Karena konsepnya salah. Kita harus paham bahwa Tuhan tidak pernah mengaruniakan kebahagiaan. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah mengaruniakan kebahagiaan. Yang Tuhan karuniakan adalah kekuatan untuk memperoleh kebahagiaan. Katakan amin. Yang Tuhan berikan adalah kekuatan untuk mengelola, kapasitas untuk mengelola bahwa ketika kita olah dengan benar, kita kelola dengan benar, kita manage dengan benar, maka disitulah kita mendapatkan kekuatan untuk mengelola kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bukan didesain Tuhan untuk jatuh dari langit. Tetapi kebahagiaan didesain Tuhan untuk setiap manusia menjadi dewasa dan mengelolanya supaya mereka mendapatkan kebahagiaan itu. Karena itu Kejadian berkata, Adam ditaruh di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Tuhan nggak ngomong kepada Adam dan Hawa, kamu ditaruh di Taman Eden untuk ongkang-ongkang, kipas-kipas, dan kamu bahagia di sana. Tidak. Dia ngomong untuk masuk ke Eden, untuk mengelola, mengusahakan, memelihara, dan tumbuhlah di sana. Jadi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang punya relasional dengan luar biasa dengan Tuhan kita. Jadi kebahagiaan bukan kado, tapi kebahagiaan adalah sebuah konsep di mana pria, wanita, anggota keluarga dengan sengaja mengelola dan menemukan satu kata yang kita sebut sebagai kebahagiaan. Menjadi sebuah proses perjalanan hidup yang kita lalui bersama-sama dengan Tuhan kita. Bersama-sama, katakan amin. Hari ini pertanyaannya adalah, setelah kita menikah, atau bagi kita yang akan menikah, Anda hari ini ketika setelah kita menikah, kita ngalami pernikahan kita ini berlalu ya sudah 1 tahun berlalu, gue yang kerja, yang jadi ibu rumah tangga, kalau dia punya sambilan ya dia punya pekerjaan lain, yang ngurus anak ya pokoknya dikasih makan 3 kali sehari, selesai, dan pokoknya hidup kami happy. Ya. Atau Anda bisa menyadari bahwa iya ya hidupku ini cuma sekali. Dan karena aku sekali hidup, aku gak sekedar kasih anakku makan 3 kali sehari saja. Karena sekali saja aku hidup, aku gak sekedar jadi suami yang kerja cari duit selesai. Karena aku cuma sekali hidup, aku gak mau sekedar jadi istri yang cuma gini-gini selesai semuanya. Gak mau. Gimana caranya kami, suami, istri, anak-anak bersama-sama, kita bermimpi bersama-sama demi hidup yang sekali ini. Mari kita keluar yang terbaik demi pengenalan kita akan Tuhan. Dan di situ kita menemukan Kristus di dalam perjalanan hubungan itu. Saudara, pertanyaannya pernikahan seperti apa yang sedang kita desain? Hubungan seperti apa yang kita usahakan? Ya tadi pagi saya sempat kasih share, ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus langsung turun tangan, betul? Yesus dibaptis, Roh Kudus langsung turun tangan dan berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Bapa di surga langsung ngomong, burung merpati langsung turun, dari surga langsung mengintervensi, ini anakku, ini bagian dari kami, ini kami kasih, kami bersatu dengan dia. Suatu ketika Yesus ketemu dengan 12 muridnya di dalam kitab Yohanes, Yesus ngomong kepada murid-muridnya, Petrus, murid-muridku sudah sekian lama kamu berjalan dengan aku. Masakah kamu gak kenal Bapa? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Kalau kamu melihat Bapa, kamu akan ngerti bahwa kamu dikasih dan aku tinggal di dalam kamu. Apa yang Anda lihat? Roh Kudus memperkenalkan Yesus. Yesus memperkenalkan Bapa dan Bapa memperkenalkan Roh Kudus dan Yesus. Artinya mereka itu adalah pribadi yang relationship, saling satu dengan yang lain, dengan sengaja saling membangun hubungan dan berproses di dalam sebuah kualitas hubungan. Demikian juga dengan kita. Hubungan kita dengan sesama manusia bukanlah hubungan liturgi, Bapak Ibu Saudara. Hubungan Anda dengan istrimu bukan hubungan liturgi. Kita menikah, ada pertanyaan? Itu Saudara. Ya, kita 5 tahun pernikahan. Ya mau tiup lilin. 1, 2, 3, gerak, selesai. Hubungan kita gak gitu. Hubungan kita adalah hubungan relasional. Relationship menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena pernikahan didesain bukan untuk liturgi. Pernikahan didesain bukan hanya sekedar untuk punya anak, punya keluarga, punya keturunan. Pernikahan didesain juga bukan sekedar pokoknya kumpul-kumpul, selesai supaya tidak dilihat orang sebagai kok nggak menikah, sudah usia tua misalkan begitu. Supaya nggak dilihat orang begini begitu. Bukan itu. Pernikahan didesain Tuhan dengan tujuan supaya di sana ada hubungan yang manis. Di sana ada pembentukan karakter. Dan di sana setiap orang bertumbuh dengan sengaja di dalam hubungan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita desain pernikahan kita dengan sengaja? Apakah kita desain pendidikan integritas anak-anak yang lahir di rumah kita itu dengan sengaja? Apakah kita mengusahakan hubungan yang baik suami istri dengan sengaja di tengah-tengah keluarga kita? Nah hari ini ayo sama-sama ya kita menjadi dewasa. Ya, kita menjadi orang-orang yang tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bisa ke gereja tiap minggu, tapi ketika Anda di rumah, ayo berjuang bersama-sama mengelola hubungan dan melahirkan kebahagiaanmu sendiri di dalam pernikahan itu sendiri. Katakan amin. Nah pertanyaannya adalah, saya kasih beberapa tips yang sederhana. Ada satu hukum yang namanya saya akan ngomong semoga nutut waktunya. Ada hukum relasi dan hukum rekonsiliasi. Ada 2 hukum yang penting di dalam mengelola sebuah hubungan. Yang pertama adalah hukum relasi, yang kedua adalah hukum rekonsiliasi.
Hukum relasi itu apa sih? Hukum relasi adalah hukum timbal balik, Bapak Ibu Saudara. Hukum timbal balik di mana Tuhan dengan sengaja menginginkan supaya satu dengan yang lain itu punya hubungan, dan hubungan mereka bertimbal balik satu dengan yang lain. Dengan sebuah kesengajaan yang dibangun di sana. Relasi yang sehat tidak akan pernah bisa terjadi tanpa terjadinya timbal balik. Dia bisa menjadi seorang pria yang baik atau wanita yang baik sekalipun, tapi kalau dia nggak ketemu dengan relasi yang timbal balik, dia tetap tidak bisa menghasilkan hubungan yang sehat. Betul? Pertanyaannya, lah terus gimana Pak? Saya sudah berusaha relasinya baik, saya berusaha lakukan yang terbaik, tapi saya nggak ketemu dengan situasi dan respon yang baik di dalam relasi timbal balik itu. Apa yang harus saya lakukan? Nanti saya akan jelaskan. Bagaimana ketika Anda hadapi situasi itu? Gitu. Ada solusi enggaknya? Enggak ada, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melakukan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, prinsipnya sederhana. Kalau kita mau hukum relasi berjalan di tengah-tengah family kita, maka di sana harus ada proses timbal balik. Nah, kalau ngomong tentang proses timbal balik, Matius itu ngajar sesuatu kepada kita. Ya, Anda bisa lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Alkitab berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ada satu prinsip yang sederhana tentang hubungan. Ada satu prinsip yang simpel, sederhana, tapi seringkali kita lupa, saudara. Alkitab itu ngajarin begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Tahukah Anda di dalam kehidupan family, dalam sebuah hubungan, kita ini boleh mengharapkan hampir, saya katakan hampir semua hal dari pasangan kita. Boleh, saudara. Ya, Anda boleh mengharapkan hampir semua hal dari pasangan Anda. Hampir itu artinya nggak semuanya, ada hal-hal yang nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh adalah ketika Anda menginginkan kesepakatan untuk sesuatu yang salah. Kesepakatan untuk melahirkan dosa. Ya, Anda tahu peristiwa Ananias dan Safira. Ya, kesepakatan yang salah Tuhan nggak izinkan. Anda tahu peristiwa antara Yosua, Akan, dan bangsa Israel. Akan menipu Yosua dan menipu Tuhan, dan akhirnya dia ketahuan bangsa Israel mengalami kekalahan di dalam perang. Kenapa? Karena mereka coba untuk membangun sebuah hukum timbal balik yang rusak dengan nilai yang salah. Tetapi hukum timbal balik diizinkan, pasangan mengharapkan sesuatu dengan pasangannya, hampir semuanya diizinkan, hampir, kecuali hal yang salah. Tapi dengan syarat, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita boleh nggak punya ekspektasi dengan pasangan kita? Boleh. Anda boleh nggak punya ekspektasi dengan anakmu? Boleh. Ya, kalau sekarang seorang suami punya ekspektasi dengan istrinya supaya istrinya nggak selingkuh, boleh dan harus. Kalau seorang istri punya ekspektasi dengan suaminya supaya suaminya hidupnya nggak kasar, boleh dan memang seharusnya demikian. Kan nggak mungkin Anda jadi istri, nggak apa-apa dia jadi tukang pukul aja, ya, dari tukang keprok juga nggak apa-apa. Nggak mungkin. Anda kan berharap suami Anda yang terbaik dan itu nggak salah. Tetapi ada syaratnya untuk Anda mengharapkan itu. Syaratnya apa, saudara? Lihat kalimat berikutnya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu. Perhatikan. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi ada satu syarat yang sederhana. Kita boleh mengharapkan segala sesuatu yang baik dari pasangan kita. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Perbuatlah itu lebih dahulu. Ya, perbuatlah itu lebih dulu, asalkan kita melakukan hal yang sama, asalkan kita melakukan hal yang senada, asalkan kita lebih dahulu membangunnya, asalkan kita lebih dahulu menunjukkan keteladanannya, maka disitulah Anda punya ruang untuk memberi contoh buat orang-orang di sekelilingmu untuk hidup mereka mengalami sebuah perubahan. Nah, yang jadi problem adalah kita ngelihat pasangan kita atau anggota keluarga kita, oh kamu kok begitu, kamu harusnya begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Kita melihat dia penuh dengan tuntutan. Dan kita nggak pernah belajar bagaimana kita tumbuh di posisi kita dengan cara yang benar. Yang kita lihat pasanganku harus berubah, anggota keluargaku harus berubah, anakku di rumah harus berubah. Kita nggak pernah berusaha melihat bagaimana aku pun juga harus sengaja berubah. Sesudah itu aku baru menceritakan perubahanku kepadanya. Saya kasih Anda sebuah contoh. Suatu ketika, tadi pagi saya share juga, anak saya yang nomor 2, si Meme, itu
suka teriak-teriak. Dia beda dengan anak yang pertama. Anak pertama itu lebih cool, lebih tenang, lebih bisa diajak ngomong, lebih nurut gitu ya. Kalau anak saya yang kedua ini memang dia lebih cepat mikirnya, lebih tricky, negosiator gitu ya, galak dan strict orangnya. Jadi kalau ngomong sesuatu buat dia nggak make sense, dia akan tanya, dia akan konfrontasi terus. Nah tipenya lebih agresif, suka teriak-teriak saudara. Sampai suatu hari saya frustasi, gimana caranya anak satu ini kok suka teriak-teriak? Gitu ya, kita suka, Meme jangan teriak-teriak. Ya semuanya pusing kalau kamu teriak-teriak, di kantor lagi sibuk, di sini kerjaan lagi banyak, kamu teriak-teriak, sibuk. Dia teriak-teriak terus. Istri saya juga kelal, ini kok teriak-teriak terus, kamu jangan teriak-teriak, biasakan diri kalau makan-makan ya benar jangan teriak-teriak gitu. Sudah tahu 1 tahun berlalu, nggak berubah saudara. Sampai satu waktu saya paham ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dia sebetulnya tidak ingin teriak, tapi dia tidak tahu bagaimana meluapkan emosinya yang ada dalam hatinya dalam bentuk kata-kata. Oke, karena usianya vocabulary-nya masih terbatas, gitu kan? Yang kedua apa? Yang kedua adalah karena dia melihat ayah dan ibunya ngajarin tidak teriak-teriak dengan cara teriak-teriak. Sudah nangkep ya? Jadi saya mikir, Dedi suruh aku nggak teriak-teriak, tapi Dedi teriak-teriak. Sudah ngerti ya? Sama seperti, kamu jangan merokok, tapi Anda merokok. Kan begitu. Ya seringkali di dalam kehidupan hubungan, kita ketemu dengan keadaan seperti itu. Kita suruh pasangan kita, kamu tuh jangan begitu. Kalau bangun pagi-pagi supaya masaknya pagi selesai. Kalau bangun ini dan sebagainya. Tapi Anda sendiri nggak disiplin di kantor. Dan istrimu ngelihat, lu kamu juga begitu. Terus kita ribut, mana yang dulu nih? Lu dulu yang berubah atau gua dulu yang berubah? Sama seperti dalam sebuah sejarah mengatakan, telur duluan atau ayam duluan yang ada. Dan Anda berdebat puluhan tahun gak ketemu jawabannya. Daripada terus-menerus begitu, harus ada yang berubah. Cara berubahnya gimana? Cara berubahnya bukan melahirkan tuntutan, tapi melahirkan dulu perbuatan keteladanan. Katakan amin. Makanya Alkitab itu ngajarin, kalau kamu ingin orang lain perbuat sesuatu kepadamu, it's okay. Tapi syaratnya satu, perbuatlah lebih dahulu kepada dia. Oke? Perbuatlah lebih dahulu dia, berikan keteladanan. Tunjukkan perbuatan-perbuatan Anda lebih dahulu kepada dia. Maka disitulah Anda akan punya kesempatan untuk ngomong lebih banyak. Disitulah Anda punya kesempatan untuk menjadi figur yang lebih baik di sana. Disitulah kita akan belajar untuk bertumbuh di level kita. Sehingga orang-orang sekeliling kita akan bertumbuh di levelnya. Karena itu Alkitab itu ngomong begini Bapak Ibu Saudara, dia nggak ngomong begini, dia nggak ngomong tuntutlah, katakanlah, ya kasih tahu pasanganmu, dia nggak ngomong begitu. Tapi Alkitab ngomong perbuatlah lebih dahulu. Kenapa? Karena perbuatan kita akan berbicara jauh lebih strong daripada semua kata-kata tuntutan yang keluar dari mulut kita. Karena itu penting buat kita, perbuatan kita lebih dahulu. Sikap kita lebih dahulu. Ya, proses untuk kita merespon area ini lebih dahulu. Ya, dan lihat kalimatnya. Kalimatnya dikatakan perbuatlah. Di situ ada kalimat aktif, Bapak Ibu Saudara, bukan reaktif. Reaktif itu begini, ya aku akan berubah, aku akan perbuat itu kalau dia berubah. Aku akan berubah, aku akan kasih yang terbaik buat pasangan atau buat anak-anakku kalau mereka berubah. Itu reaktif. Ya kalau terus kita menunggu reaktif, Anda akan menunggu segala sesuatu di sekeliling Anda berubah, baru Anda akan berubah. Artinya Anda menyerahkan keluargamu ke tangan keberuntungan. Tetapi kita bisa memutar balik dengan cara, aku gak nunggu orang lain berubah. Aku gak nunggu respon di sekelilingku berubah. Aku dulu yang berubah. Aku memutuskan memberikan keteladanan. Aku memutuskan berbuat dahulu apa yang aku ekspektasikan. Maka di situ kita punya kesempatan untuk memutar roda yang salah berputar ini. Menjadi sebuah kesempatan dan hubungan yang baru di tengah-tengah kita. Nah hari ini, mari sama-sama kita tumbuh di sana. Ya, mari sama-sama kita melihat area ini dengan cara yang sehat. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, ya kalau aku mau, aku sudah proaktif, gak sekedar reaktif. Aku mau berubah dan aku menunjukkan perubahan. Tapi yang di sana kan tadi ingat, hukum relasi itu membutuhkan timbal balik. Tapi ternyata di pihak sebelah gak ada timbal baliknya. Anakku tetap nakal nih, pasanganku tetap gak karuan nih. Tapi aku berusaha berubah dan aku tunjukkan keteladanan. Tapi ternyata anakku tetap nakal.
Keluargaku tetap gak ideal. Padahal aku sudah bertahan sekian waktu. Apa yang harus ada dalam hidup kita? Ya sederhana, Alkitab ngomong begini Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan untuk Anda. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Perhatikan, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Katakan bersama saya, memberkati. Ya. Hendaklah kamu memberkati. Sudah tahu kenapa hendaklah kamu memberkati? Kenapa kok kita memilih untuk memberkati di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal? Kenapa kita memilih kita dulu yang proaktif dan tidak menunggu reaksi dari orang-orang di sekeliling kita? Lihat kalimat berikutnya. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu ngapain? Untuk memperoleh berkat. Ya, siapa yang memberkati, dia akan memperoleh berkat. Siapa yang berbuat lebih dahulu, maka dia akan mengubah keadaan. Ya, mulainya dari titik itu. Ya, di titik inilah kita memulai. Karena itu lihat kalimat berikutnya. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya, maka ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan tidak ideal, apa yang menjadi tips kita? Sederhana, Bapak Ibu Saudara. Satu tips yang sederhana. Ayat yang ke-9 dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tancapin di pikiran kita. Ya, Anda mungkin pria yang baik, menikah dengan wanita yang baik. Ya, waktu jalan ternyata konflik. Pernah ya, jadi pernikahan konflik itu terjadi bukan karena pria buruk dengan wanita baik, enggak tentu. Pria baik dengan wanita baik, menikah pun juga konflik. Ya, nah tapi ketika konflik, situasi tidak ideal, tidak sesuai dengan harapan, apa yang kita bisa lakukan? Alkitab ngajarin kita sederhana. Ngomong begini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau enggak membalas kejahatan dengan kejahatan, bukankah itu artinya tidak mengampuni? Yes, enggak apa-apa. Ya, artinya berarti aku enggak ngampuni? Iya, memang Anda belum mengampuni. Maksud saya begini, kalau Anda belum bisa mengampuni, ya kalau Anda bisa mengampuni, puji Tuhan. Segera lakukan itu dan rilis. Tapi kalau ternyata dalam prosesnya Anda belum bisa mengampuni, ya, dan belum bisa mengampuni, kadang-kadang kita harus sadar itu manusiawi. Sekalipun itu tetap tidak benar di hadapan Tuhan, itu tetap dosa. Tetapi itu manusiawi. Bayangkan seseorang terluka sekian waktu, mengalami berbagai macam proses, situasi terjadi begitu lama, akhirnya menjadi sebuah luka dan panjang ceritanya. Tiba-tiba satu hari pendetanya langsung tumpang tangan, tumpang kaki, wah perintah-perintah suruh ngampuni. Nggak fair saudara. Ya, kadang-kadang dalam satu masa nggak bisa mengampuni, itu manusiawi. Ya, sekalipun kita tidak mengkompromikan bahwa tidak mengampuni itu baik, tidak. Tetap tidak mengampuni, suatu hari dia harus mengampuni. Tapi kalau suatu hari keadaan Anda betul-betul dalam posisi tidak bisa mengampuni, minimal Alkitab mengajarin kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Minimal belajar, oke, aku mungkin nggak bisa mengampuni hari ini, tapi aku memutuskan untuk stop di sini. Aku nggak mau balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, dan Anda berlatih di sana. Ketika Anda berlatih di sana dan menang di area ini, maka mereka yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia akan mulai berpikir, gimana caranya aku bukan hanya berhenti di sini, aku mulai belajar untuk mengampuni. Make sense Bapak Ibu Saudara? Ya, kita masuknya dari titik itu. Ya, saya nggak ngomong Anda langsung ke pojokan yang kadang-kadang nggak bisa diterima oleh semua orang. Tapi minimal Anda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mulailah dengan sikap hati yang seperti itu. Nanti next step berikutnya, belajarlah untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Perhatikan. Siapa yang cinta hidup? Siapa yang cinta keluarganya? Siapa yang cinta hubungannya? Siapa yang ingin melihat keluarganya dipulihkan dan bukan hanya dijalani tapi mengalami kebahagiaan? Siapa yang mau melihat anaknya berubah? Siapa yang mau melihat suami atau pasangannya mengalami perubahan? Ayat ini ngajar kita sesuatu yang sederhana.
Ya, dan mau melihat hari-hari yang baik ada di depan kita. Ayat ini ngajarin kita, ia harus, kita berkata, menjaga lidahnya terhadap hal yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi tips yang kedua apa? Tips yang kedua adalah jagalah lidah kita. Ya, jagalah lidah kita. Saat situasi nggak ideal, jagalah lidah kita. Saudara tahu lidah itu punya dampak sistemik kayak Jiwasraya. Gitu ya. Lidah kita begitu dinyalakan, dia bisa membakar hutan yang begitu lebat. Ya, sama seperti korek api yang Anda taruh di tengah musim kemarau, di tengah hujan, dia bisa membakar sebuah hutan yang begitu lebat. Itu kata firman Tuhan. Alkitab juga ngajarin lidah kita itu kecil, tapi dia menakodai kapal yang begitu besar. Jadi Anda bisa bayangkan sebuah kapal Titanic yang gede, isinya mungkin belasan ribu orang yang ada di situ, hanya dikendalikan oleh satu kemudi yang sangat kecil. Dan kemudi itu adalah lidah kita. Itulah pengaruh lidah buat kita. Jadi prinsipnya sederhana Bapak Ibu Saudara, di dalam hubungan kita. Catat ini baik-baik. Biasakan untuk tidak menggunakan kekerasan verbal dari mulut kita. Jadikan pola di dalam pikiran kita. Ya, apalagi budaya Sulawesi nih, Sulawesi Selatan sama, Sulawesi Utara juga mirip-mirip, gitu kan? Ya, jangan menggunakan kekerasan verbal. Sudah tahu kalau kekerasan non verbal itu saya sering khotbahkan, Anda dilempar mikrofon begini ya, dilempar kotak. Paling Anda marah-marah, dijahit sebentar, 2 hari sembuh, kering. Tapi begitu Anda mengeluarkan kekerasan verbal, nggak ada luka di tubuh ini, tapi nancepnya dalam di dalam. Dan itu belasan tahun tumbuh menjadi pohon yang lebat di hati anak-anakmu atau di hati anggota keluarga kita yang lain. Jadi hari ini biasakan mulut kita untuk tidak menggunakan kekerasan verbal. Biasakan, latih dirimu untuk membiasakan diri untuk tidak menggunakan kekerasan verbal. Dengan pasangan kita, dengan suami, anak, anggota keluarga kita yang lain, biasakan untuk tidak menggunakan kekerasan verbal. Karena kekerasan verbal akan melukainya. Kekerasan verbal akan membuat kondisi hubungan semakin rusak. Tujuannya mungkin supaya Anda memaksa supaya perubahan terjadi. Tapi di sisi yang berbeda ketika itu terus-menerus dilakukan, justru akan melahirkan trauma yang akan nempel di hati seseorang dan susah untuk mencabut dan menyembuhkannya. Hari ini latih diri Anda di situ. Ketika kita masuk pada titik tertentu gak bisa kontrol, sudah diem. Diam, keluarlah, minum kopi lah, atau lihat bintang di langit, atau nonton drakor bagi ibu-ibu gitu ya. Ya setelah itu kita kembali dan lebih tenang dengan semua situasi. Tapi biasain. Ya apalagi dengan budaya kita hari ini, terhadap anak-anak suka bodoh karena biongo. Kesal sekali Bapak Ibu Saudara. Ya apalagi di Manado ini serem loh. Ya kalimat-kalimatnya kasar sekali ketika memberikan predikat kepada anak-anak kita. Kepada pasangan juga sama. Wah ngana begini, pakai bahasa Manado yang kasar banget. Saudara, ayo belajar. Stop dengan ini semua. Jangan berkata, dulu orang tua aku begini, nenekku juga begini, tetangga juga begini, jadi orang so biasa kok begini. Artinya Anda sedang membiasakan kehancuran dari keturunan demi keturunan untuk keluargamu. Apakah apa yang sudah hancur mau diteruskan untuk hancur? Tentunya kita mau melihat hari-hari baik di depan kita dengan mengubah jarum jam kita menjadi lebih baik. Amin Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama latih diri kita. Pertanyaannya, sehebat-hebatnya Anda melatih, namanya manusia, kita ini pasti gagal. Betul? Saya dengan istri saya juga sama. Sehebat-hebatnya saya jaga nih mulut. Kalau istri saya sih tipenya dia nggak kasar. Yang kasar itu pasti saya. Gitu ya. Saya ini ngomongnya lebih nggak mikir dan kadang-kadang pedes Bapak Ibu. Ya. Sehebat-hebatnya saya melatih mengontrol mulut saya. Sepanjang perjalanan hidup saya, apakah semuanya ideal? Jelas jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Banyak kali saya gagal juga. Pertanyaannya, bagaimana kita merespon ini? Sudah belajar tapi dia gagal. Ya, atau istrinya sudah pernah ngomong ekspektasi itu, tapi suaminya kok terus-menerus berulang. Saudara, apa yang harus jadi respon kita? Sederhana, bagi kita yang ngomong, Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang ngomong, ya, tancapkan di pikiran Anda bahwa kekerasan verbal jauh lebih kejam daripada kekerasan non verbal. Tancepin, aku nggak boleh lakukan kekerasan verbal. Taruh konsep di pikiran, enggak, pokoknya aku nggak boleh lakukan kekerasan verbal. Taruh, latih dirimu, kekang dagingmu, kekang lidahmu, biasakan latih terus supaya Anda berkata, aku nggak mau lakukan kekerasan verbal.
Tapi bagi kita yang mendengar, bagaimana caranya? Supaya hubungan tetap berjalan. Bagi Anda yang mendengar, berpikirnya caranya begini, Bapak Ibu Saudara. Belajar melihat maksud daripada caranya. Supaya hati Anda nggak mudah terluka. Jadi belajar melihat maksud daripada caranya. Kadang-kadang orang caranya bisa salah, tapi maksudnya baik. Betul? Suami, istri marah, wah ngamuk pasangannya apa semuanya. Kadang-kadang kita tahu ini maksudnya baik. Cuman caranya kok kasar banget sih, mulutnya kayak silet. Gitu ya. Ya. Maksudnya baik, tapi caranya kasar. Ketika Anda ketemu dengan situasi ini, kalau Anda terburu-buru terluka, maka di situ keributan akan terjadi. Anda akan balas berkata, wah balas saling mengata-ngatain dan sebagainya. Tetapi ketika Anda bisa melihat, enggak, aku ngerti maksudnya dia baik. Caranya aja enggak tepat. Dengan cara itu Anda lebih tenang. Setelah Anda lebih tenang, temukan situasi lain yang lebih baik untuk bisa ngomong satu dengan yang lain. Saudara, saya dengan istri saya, kita praktek ini bertahun-tahun dan gagal bertahun-tahun. Ya, jadi ini sebuah proses perjalanan. Ya istri saya itu sangat hebat, saudara. Saya ini adalah orang yang sangat sulit untuk mengontrol mulut saya kalau sudah emosi. Gitu ya, kalau sudah ngelihat sesuatu nggak ide, kok begini ya, kok begini. Kadang-kadang saya langsung meledak. Ya, makin kesini saya makin bisa ngontrol. Dan saya tahu keberhasilan saya bukan karena saya semata-mata. Karena saya tahu setiap kali saya gagal, istri saya itu tenang. Istri saya tenang, diem, setelah itu sekian waktu kemudian dia akan ngomong gini, kok lain kali kalau marah jangan gitu. Gitu ya. Maksudnya kasihan Re, dia masih kecil, masa kamu marahnya modelnya begitu. Kamu gak kepikir tak kalau kata-katamu nancep di dalam hatinya gimana. Saya langsung nangis, saudara. Tapi istri saya gak langsung meledak di sana, wah ikut maki-maki, ikut marah. Kacau lah rumah tangga ini. Dia memutuskan untuk tenang, diem, tapi dia nangkep maksudnya. Ya, setelah itu di kesempatan yang berbeda, dia mulai ngomong dan cerita. Dan dengan cara itu saya banyak mengalami perubahan. Demikian juga sebaliknya, saya dengan istri saya juga mengalami yang sama. Ada area tertentu kita nggak ketemu, saya diam. Saya tenang, berjalan dengan waktu, kita lagi makan, kita lagi ngobrol banyak hal, saya buka data. Saya ini orang data kan, saya buka data. Peristiwa ini, saya buka data semuanya. Sesuai itu saya jelaskan, ayo kita harus ngatur nih. Ya, kita harus ngatur hidup kita nggak cuma setahun 2 tahun, tapi masih panjang. Kita atur semuanya supaya lebih baik. Dan di situ menjadi make sense untuk dilakukan, karena semuanya dilakukan dengan kepala dingin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo Bapak Ibu Saudara, ya jangan membiasakan diri dengan kekerasan verbal. Katakan say yes. Ya, bangun dengan sengaja di dalam kehidupan Anda. Ya. Yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan? Yang ketiga adalah lihat kalimat berikutnya. Ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, kata Alkitab. Ya. Jadi Alkitab itu ngajarin begini, kamu jauhi yang jahat. Tapi bukan hanya menjauhi yang jahat, tapi juga melakukan yang baik. Nah banyak pria begini, gue menjauhi yang jahat kok, tapi nggak mau melakukan yang baik. Ngerti ya? Atau sebaliknya banyak wanita juga begitu. Aku jauhi yang jahat, tapi aku nggak mau lakukan yang baik. Sehingga dia lihat suaminya terpontang-panting mati-matian, ya gue cuek aja, yang penting gue nggak melakukan kejahatan. Padahal dia tahu suaminya butuh dia. Gitu. Atau saya lihat istri saya, ya saya nggak lakukan hal yang jahat kok. Tapi istri saya bangun pagi, lakukan semua pekerjaan rumah tangga, habis itu ke kantor ngurusin SDM, ngurusin banyak hal, detail-detail koordinasi dengan semua satelit, habis itu ngurus makannya anak-anak, pulang semuanya sampai di kantor kecapean dan ngurus semua hal itu. Dan saya berpikir, enggak, aku nggak melakukan yang jahat kok, pokoknya aku tenang-tenang di sini aja. Tapi ya begitu. Saya harus tahu bahwa ada satu bagian, sekalipun itu bukan tanggung jawab saya, tapi kalau saya bisa melakukan itu sesuatu yang baik untuk pasanganku, let's do it together. Lakukan untuk dia. Lakukan untuk pasanganmu. Lakukan untuk anakmu. Anak-anak, lakukan untuk orang tuamu. Dengan sengaja, kita bukan hanya menjadi anak yang baik, tapi jadilah anak yang proaktif menolong orang tua kita. Ya kita bukan hanya jadi istri yang pasif, tapi kita istri yang proaktif menolong area yang kita bisa tolong di tangan suami kita. Sebaliknya juga sama, kita menjadi suami bukan suami yang pasif, oh kan gue sudah kerja, aku gak mau lagi sibuk yang lain, tidak. Tapi kita bisa menolong apa aktivitas yang kita bisa lakukan terhadap pasangan kita. Tidak jarang penting bagi kita bapak-bapak bukan hanya menjadi bapak-bapak di kantor, tapi Anda perlu belajar untuk menjadi bapak-bapak di rumah tangga. Nggak salah.
Ya, ada waktunya Anda menolong pekerjaan di rumah tangga, istri Anda. Ada waktunya Anda menolong kegiatan-kegiatan mereka di saat-saat kita punya waktu lebih. Ya, dan itu akan menolong banyak hal, bukan hanya tidak melakukan yang jahat, tapi kita bertumbuh untuk melakukan yang baik demi pasangan kita. Katakan amin. Apakah Anda diberkati siang hari ini? Amin ya. Mari sama-sama kita tumbuh Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita dengan sengaja mengelola hubungan ini. Jadi hubungan ini bukan dibiarkan setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu, 15 tahun nggak pernah ribut kok, 20 tahun nanti sudah nggak pernah ribut. Ya, nggak pernah ribut. Bapak Ibu Saudara, orang yang menikah 20, 15 tahun nggak pernah ribut bukan berarti nggak ada masalah. Bisa jadi dia posisinya sudah sama-sama tahu. Oke, kalau begini, pasti keributan besar akan terjadi. Lebih baik gua sembunyiin aja, nggak ribut. Oke, yang sebelahnya juga sama. Oh kalau begini, nanti keributan besar akan terjadi. Sudahlah, nggak usah kasih tahu, diam-diaman aja. Ada masalah nggak? Kelihatannya nggak ada masalah, tapi sebetulnya di sana ada perang dingin yang terjadi. Nah, apakah pernikahan seperti itu yang Tuhan inginkan? Ya, saya pikir bukan itu rencana Tuhan terhadap pernikahan kita. Ya, karena Tuhan menginginkan supaya di dalam pernikahan lahir hubungan. Di dalam hubungan lahir kasih. Di dalam kasih itu bisa dinikmati menjadi sebuah kebahagiaan. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di tangan kita.